Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat periodik unsur-unsur. Sifat periodik unsur perlu dipahami lebih jelas ya, untuk mengetahui nanti secara rinci baik sifat fisika dan sifat kimia dari setiap atom atau unsur. Sifat dari unsur ini nanti ada hubungannya dengan konfigurasi elektron yang sudah dipelajari dan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Sifat periodik itu meliputi sifat logam, jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Sifat periodik unsur ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu bilangan kuantum utamanya atau kulit ya, yang biasanya disingkat dengan N ya. Kemudian dipengaruhi juga interaksi dari muatan inti atom dengan elektron terluarnya. Inti atom itu terdiri dari proton yang sesuai dengan nomor atomnya ya. Kemudian yang pertama sifat logam ya. Kamu udah tahu logam ya, ciri-ciri logam mengkilap, dia menjadi konduktor. Ternyata sifat logam unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah itu bertambah. Dari atas ke bawah. Ini ya, ini atas ke bawah. Golongan 1A. Ini golongan 2A. Ini logam kecuali hidrogen ya. Dari atas ke bawah sifat logam itu bertambah. Jadi kalau kita bandingkan litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, semakin ke bawah sifat logamnya bertambah. Kemudian sifat logam dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin berkurang. Dari kiri ke kanan ya, dalam satu periode, ini kan periode kan, itu sifat logamnya itu berkurang. Ya, kita lihat kan kalau golongan 1A alkali, logam alkali, golongan 2 alkali tanah. Golongan 3 nih ada aluminium. Golongan 4 ini ada karbon, nitrogen golongan 5, oksigen golongan 6, F golongan 7. Ini udah non logam ini ya, udah merupakan non logam. Sementara sini tadi adalah logam ya. Itu tuh sifat logam. Ya, kemudian kita kembali ke sifat periodik jari-jari atom. Apa sih itu jari-jari atom? Jadi jari-jari atom itu jarak dari inti atom sampai ke elektron pada kulit terluar. Inti atom, misalnya saya ambil contoh misalnya ya, saya ambil contoh natrium. Nomor atomnya 11. Berarti inti atomnya ada 11 proton ya. Kalau dikatakan Na itu nomor atomnya 11, artinya protonnya 11, elektron juga 11. Konfigurasi kan K2, L8, M-nya 1, masih ingat ya? Inilah elektron terluar. Inilah inti ya, inilah inti atomnya. Karena inti terdiri dari proton, jarak inti ke elektron terluar. Ya, jarak inti ke elektron terluar inilah jari-jari ya. Oke, kita lihat sifat periodiknya. Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah semakin bertambah. Jari-jari dari atas ke bawah R-nya itu makin besar ya, dalam satu golongan. Kenapa? Ya, karena bilangan kuantumnya bertambah, kuantum utama ya, N kan. Ini kan N sama dengan 1, N sama dengan 2, periode kedua ya. N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6, dan seterusnya. Ya, itu bilangan kuantum utama atau kulitnya bertambah. Sehingga jarak inti ke elektron terluarnya semakin jauh. Artinya ukuran atomnya bertambah besar, artinya jari-jari atomnya makin besar. Tentu jumlah elektron valensi sama. Kalau dikatakan golongan 1A,
elektron valensinya adalah 1 ya. Sekarang langsung kita ambil contoh nih. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium ya, saya tuliskan sampai cesium. Ini golongan 1A. Hidrogen tidak saya tuliskan karena hidrogen itu adalah non logam. Li nomor atom 3, 1s2, 2s1. Natrium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dan seterusnya. Kita lihat di sini elektron terluarnya 1 ya, semuanya ya. Makanya dia dikatakan golongan 1A. Sekarang kita lihat kulitnya bertambah ya. Ini tadi kulitnya 2. Kulit terbesarnya ya 3. Kulit terbesarnya 4. Kulit terbesarnya 5. Kulit terbesarnya 6. Bilangan kuantum utamanya bertambah atau kulit bertambah besar. Sehingga jarak inti, inilah intinya. Nomor atomnya 3 berarti protonnya 3. Inti ke elektron terluar. Nomor atom 11 berarti protonnya 11. Inti ke elektron terluar. Demikian ini jarak inti ke elektron terluar. Jarak intinya ke elektron terluar. Kemudian ini positif 55. Jarak inti ke elektron terluar. Kalau kamu lihat bagaimana? Semakin jauh. Ya. Nah, jadi itu penjelasannya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari makin bertambah. Karena kulitnya bertambah. Inilah jari-jarinya ini ya. R semakin besar. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat. Dalam satu periode ya. Jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode itu semakin kecil. Ini satu periodenya. Jadi misalnya satu periode itu dari kiri ke kanan. Jari-jarinya katanya semakin kecil. Ya. Karena tarikan inti ke elektron terluar itu makin kuat atau makin besar. Akibatnya ukuran atom makin kecil atau jari-jari atom makin kecil. Sekarang kita lihat dulu nih. Ya, perlu kamu pahami kalau dalam satu periode bilangan kuantum utamanya kan sama. Kan N-nya sama ya. N-nya kan sama ini. Ibaratnya kalau dia periode ke-1 berarti itu N-nya kan 1. Periode kedua N-nya 2. Sama tadi sudah saya jelaskan. Periode ketiga N-nya sama dengan 3. Ini saya ambil unsur periode kedua. Kalau dia periode kedua berarti N-nya sama dengan 2. Kulitnya pasti ada 2 nanti ya. Kulitnya 2. Sekarang kita bikin konfigurasinya menurut kulit aja. Litium dengan nomor atomnya 3 berarti ini 2, 1. Berlium nomor atomnya 4, 2, 2. Boron dengan nomor atomnya 5, 2, 3. Kemudian nih 2, 4. Ini 2, 5. Kemudian 2, 6. Kemudian 2, 7. Kulitnya sama, yaitu di Kl. Ini juga Kl, 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 kulit sama. Tetapi kenapa jari-jarinya makin kecil? Kenapa makin kecil? Ini penjelasannya. Kalau kita lihat di sini muatan intinya 3 positif, muatan intinya 4 positif, muatan intinya 5 positif, 6 positif, 7 positif, 8 positif. Inti pasti menarik elektron terluar. Ini elektron terluar ya. Inti menarik elektron terluar. Inti bermuatan positif. Positif, negatif, tarik menarik. Mana lebih kuat menarik elektron terluar? 3 positif atau 5 positif ya? Tentu 5 positif. Mana lebih kuat menarik elektron terluar? 5 positif ini atau misalnya yang 7 positif? Tentu 7 positif. Sama, apakah inti menarik elektron lebih kuat yang 7 positif atau yang 9 positif? Tentu yang 9 positif. Jadi, karena makin besarnya muatan inti, ya, muatan inti yang bertambah,
tarikan inti ke elektron terluar makin besar sehingga ukuran dari atomnya makin kecil atau jari-jarinya makin kecil. Ya. Nah, itu untuk jari-jari, dan ini adalah jari-jari atom untuk unsur utama ya. Unsur utama itu biasanya katakan unsur golongan A. Ada sedikit catatan ini. Jari-jari untuk golongan B, ini golongan B di sini ya, di tengah ya. Di golongan B yang disebut golongan transisi. Nah, jari-jari atom untuk golongan transisi berbeda dengan golongan A. Karena unsur transisi itu pengisian elektron lebih dulu kulit terbesar dibanding kulit terkecil. Misalnya kita ambil skandium dan tembaga. Kamu sudah pernah menuliskan konfigurasi skandium? Di konfigurasi singkat AR ya. Setelah AR itu kan 18. Nanti 18 supaya 21 berarti butuh 3. Kan kita isi 4S dulu baru 3D. Sama dengan tembaga. Kita isi dulu 4S2 baru 3D10. Karena kita mengisi elektron pada kulit terluar terbesar baru kulit terkecil. Sehingga pemahaman jari-jarinya sedikit berbeda dengan golongan utama. Ini kan golongan B ya. Golongan B. Penambahan jari-jari atom pada unsur transisi dalam satu periode kecil ya penambahannya dibandingkan penambahan jari-jari pada unsur golongan utama atau golongan A ya. Ini nanti memang akan kita pelajari secara khusus bagaimana sifat jari-jari unsur transisi ya. Oke, kita lanjut. Energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan melepaskan elektron dari atom wujud gas pada keadaan standar. Atau energi yang diperlukan melepas 1 mol elektron dari atom wujud gas. 1 mol atom wujud gas. Energi ionisasi itu suatu pengukuran berapa jumlah energi yang diperlukan untuk mendorong elektron dari suatu atom. Ini reaksi umumnya. X ada elektronnya didorong sehingga dia keluar nih. Atau saya kasih misalnya begini ya. Natrium nomor atomnya kan 11. Kalau kita tuliskan konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 1 ini 2, 6, 10 ini 1. Ini mudah dilepas mudah dilepas ya, lepas. Supaya 8 elektron pada kulit terluar nih kan 2, 6. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terluar ini itulah yang disebut energi ionisasi. Sehingga dia menjadi seperti ini, Na menjadi Na positif. Tambah elektron. Bukan berarti tambah elektron jadi elektronnya dijumlah ya. Ini artinya elektronnya itu dilepas. Kalau elektron dilepas dari suatu atom dia bermuatan positif. Inilah disebut energi ionisasi ya. Satuan energi ionisasi Kj per mol. Bagaimana sifat periodiknya? Lihat nih. Energi ionisasi dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Kenapa? Karena ukuran jari-jari atom makin kecil, jari-jarinya makin kecil. Kenapa makin kecil tadi jari-jarinya? Karena elektron ditarik kuat oleh inti. Jadi elektron terluar ditarik kuat oleh inti. Kalau elektron terluar ditarik kuat oleh inti, akhirnya susah melepas elektron terluar. Karena susah melepas elektron terluar berarti dibutuhkanlah energi yang besar untuk melepaskan elektron terluar dari atom tersebut. Saya ulangi. Kenapa energi ionisasi dari kiri ke kanan dalam satu periode makin besar? Karena tadi ukuran jari-jari atom makin kecil. Kenapa ukurannya makin kecil jari-jarinya? Jadi karena elektron terluarnya ditarik kuat oleh inti atom. Kalau ditarik kuat oleh inti, berarti sulit dong dilepas elektron terluarnya. Kalau sulit dilepas berarti butuh energi yang besar. Kemudian dalam satu golongan, energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah makin kecil atau menurun. Mengapa? Berbanding terbalik. Karena dari atas ke bawah jari-jari atomnya itu makin besar, ukuran atomnya makin besar. Artinya jarak elektron ke inti itu makin jauh.
Nah, sama aja kalau jarak elektron ke inti makin jauh berarti inti menarik lemah elektron. Karena elektron jauh dari inti berarti butuh energi yang sedikit dong melepas elektron terluarnya. Saya ulangi, energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah makin menurun karena dari atas ke bawah jari-jari makin besar ya. Kalau dia jari-jari besar berarti jarak inti ke elektron makin jauh. Kalau elektron ke inti jauh, mudah dilepas elektron terluarnya. Atau dibutuhkan energi yang sedikit melepas elektron pada kulit terluar. Oke, nah, nanti kamu mengenal ada energi ionisasi pertama, energi ionisasi kedua, energi ionisasi ketiga. Nah, bagaimana sih membedakan energi ionisasi pertama, kedua, ketiga? Ini nih. 3 Li ya. Li nomor atomnya 3, konfigurasinya 1s2 2s1 kan. Ini dilepas. Kalau ini dilepas, itulah disebut energi ionisasi pertama. Sehingga dia menjadi, kalau melepas elektron bermuatan positif, sehingga dia tinggal 1s2 ya. Kemudian tadi dia sudah tinggal Li positif 1s2. Ini elektron dilepas lagi nih 1. Dilepas lagi 1. Sehingga Li yang 1, Li positif 1s2 menjadi Li2 positif. Kan dilepas lagi 1. Jadi ini positifnya menjadi 2. Sehingga ini tinggal menjadi 1s1 karena tadi udah dilepas 1. Kemudian energi ionisasi ketiga. Nah, tadi kan sudah Li2 positif, ini tinggal 1s1. Ini dilepas lagi. Nah, Li2 positif 1s1 ya, ini dilepas lagi sehingga menjadi Li3 positif. Energi ionisasi kedua, ini yang kedua ya. Lebih besar dari energi ionisasi pertama. Kenapa? Karena pada reaksi yang kedua ini ya, elektron dilepas berada pada kulit bagian dalam. Iya. Kalau ini tadi kan kulit luar ya, kulit kedua dilepas energi ionisasi pertama. Energi ionisasi kedua kan dilepasnya sudah dari kulit bagian dalam, dari sini ya, ini ya. Kalau ini tadi kulit terluar dilepasnya, kulit kedua. Energi ionisasi kedua dilepas dari kulit dalam. Jadi 1 itu di dalam ya, 2 itu di luar. Ini di dalam, ini di luar. Lebih sulit melepas elektron di kulit bagian dalam dibanding melepas elektron kulit bagian luarnya. Ini luar tadi. Nah, kalau dibandingkan energi ionisasi ketiga lebih besar dari ionisasi pertama dan kedua. Lihat, tentu ya. Tetapi kalau dilihat perbandingan energi ionisasi, ibaratnya energi ionisasi kedua itu lebih besar dibanding energi ionisasi pertama. Energi ionisasi ketiga lebih besar daripada energi ionisasi kedua. Tetapi ini lebih besarnya jauh lebih banyak ya. Nah, itu kenapa nih jauh lebih besar banget ya, perbandingannya besar. Karena itu tadi, energi ionisasi kedua ini elektron dilepas pada kulit bagian dalam, yaitu pada 1s2. Oke, yang berikutnya afinitas elektron. Afinitas elektron adalah perubahan energi potensial berkaitan penambahan elektron pada suatu atom atau ion dalam wujud gas pada keadaan standar. Atau afinitas elektron berkaitan dengan penambahan 1 mol elektron pada 1 mol atom atau ion dalam wujud gas. Inilah. Kalau dia penambahan elektron berarti ya elektronnya ditambah di sebelah kiri panah ya. Penambahan 1 elektron pada atom netral eksoterm membebaskan kalor ya. Penambahan 1 atom pada atom netral. Penambahan 1 elektron pada atom netral itu ekso, membebaskan kalor. Sementara penambahan 1 elektron pada ion itu adalah endotherm, butuh kalor. Jadi kalau misalnya nih ada Cl
Kalau kita tambahkan elektron, ini kan menjadi Cl-. Nanti afinitas elektronnya di sini adalah negatif ya. Karena menambah satu elektron. Tetapi kalau menambahkan satu elektron pada ion, misalnya ini. Ya, ini contohnya. Itu akan endoterm. Misalnya oksigen ya. Oksigen itu kalau kita tambahkan 2 elektron itu menjadi O2-. Ini delta afinitas elektronnya katanya di sini adalah positif 703. Kenapa 703? Ya, kalau ini tadi negatif, kalau negatif itu membebaskan ya namanya ya. Membebaskan. Kalau positif itu berarti membutuhkan. Karena gini. Pertama dia memang negatif ya, pertama negatif. Ini atom netral tambah elektron 1 negatif ya, ini membebaskan dia. Tetapi O negatif ini ditambah lagi elektron menjadi O negatif. Ternyata dia membutuhkan kalori positif. Kalau dijumlahkan ini energi afinitas elektron pertama dan kedua hasilnya menjadi positif. Sehingga dikatakan penambahan elektron pada ion itu menjadi endoterm ya. Endoterm membutuhkan kalori. Umumnya afinitas elektron itu penambahan satu elektron itu akan membebaskan kalori atau eksoterm. Kemudian kita lihat sifat periodiknya. Sifat periodik afinitas elektron dalam satu periode identik dengan sifat energi ionisasi. Emang energi ionisasi gimana? Dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar tadi ya. Tapi sifat periodik dari afinitas ini tidak begitu teratur dibandingkan energi ionisasi. Lebih acak ya. Sifat periodik afinitas elektron lebih acak dibanding, lebih tidak teratur maksudnya ya, dibanding sifat periodik dari energi ionisasi dan jari-jari. Secara umum, afinitas elektron dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin eksoterm. Delta-nya negatif ya, makin ekso ya. Dalam satu golongan, dari bawah ke atas juga makin ekso. Saya ulangi, afinitas elektron dari kiri ke kanan makin ekso. Ini terbalik ya, dari satu golongan dari bawah ke atas makin ekso juga. Karena sifat afinitas elektron itu banyak tidak teraturnya ya. Lebih sering kita menggunakan sifat yang ketiga yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu angka yang menyatakan kecenderungan suatu atom menangkap elektron sehingga dia bermuatan negatif. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan makin kecil. Sekarang misalnya nih ya, saya ambil dalam satu periode dulu. Misalnya kita ambil periode misalnya Li, lithium, apalagi ya, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor. Ini tadi kan 3. Ini kan 2, 1. Ini 2, 2. Ini 2, 3. Ini tadi 5 ya, sorry, ini 3. Ini 4. Ini nomor atomnya 5. Nomor atomnya 6. Kalau dia 6 berarti 2, 4. Ini nomor atomnya 6. Suruh 7 ya. Berarti 2, 5. Ini nomor atomnya 8. Berarti 2, 6. Ini nomor atomnya 9. Berarti 2, 7. Sekarang saya tanya. Supaya dia stabil. Nitrogen. Supaya dia stabil. Lebih baik menangkap 3 elektron. Supaya ini 8. Sesuai dengan kestabilan gas mulia. Supaya stabil dengan 8 elektron pada kulit terluar, tentu ini akan menangkap 2 elektron. Supaya dia menjadi 8. Sekarang ini, supaya dia stabil berarti dia tinggal tangkap berapa? Kalau 7, 1 elektron. Sehingga menjadi 8 elektron pada kulit terluar.
Artinya dari kiri ke kanan, ini kan kebetulan ini periode ke hidrogen litium, ini periode kedua ya, periode kedua ini. Periode kedua. Dari kiri ke kanan, tadi dari kiri ke kanan, ke elektronegativan makin besar, makin cenderung menangkap elektron. Sorry. Kalau litium nggak mungkin lah menangkap, mending melepas dia ya. Misalnya kita ambil lah misalnya natrium tadi 11, 281. Supaya 8 elektron terluar, mending ini dilepas. Artinya ke elektronegatifannya ke elektronegatifan kecil. Maaf ya. Sekarang kita lihat dulu nih. Nitrogen tadi kan 7, berarti 25. Menangkap 3 elektron sehingga dia menjadi N3-. Permuatan negatif. Oksigen tadi nomor atomnya 8, berarti 26. Berarti tangkap berapa? 2 elektron. Menangkap 2 elektron berarti menjadi O2-. Kemudian fluorin ini 9, berarti tadi 27. Ini tinggal tangkap berapa? 1 elektron, atau dikatakan di F tambah elektronnya 1 menjadi F- ya. Nah, dari kiri ke kanan ke elektronegatifan makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah ke elektronegatifan makin kecil ya. Nah, itu berkaitan dengan karena dia jari-jarinya makin besar ya, makin sulit menangkap elektron. Tapi biasanya kita mempelajarinya bagaimana ke elektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar karena dia makin cenderung menangkap elektron. Kalau di golongan 1A, 2A paling kiri cenderung melepas. Oke, nah, kita buat ringkasan ya. Gimana tadi sifat periodiknya? Pertama logam dulu ya. Dari kiri ke kanan sifat logam bagaimana tadi? Berkurang ya. Dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah. Itu logam. Kemudian jari-jari. Jari-jari dari kiri ke kanan bagaimana tadi? Semakin kecil. Jari-jari dari atas ke bawah bagaimana tadi jari-jari? Semakin besar. Kemudian apalagi dari kiri ke kanan? Energi ionisasi berlawan dengan jari-jari ya. Energi ionisasi kecil, energi ionisasi besar. Kemudian di sini energi ionisasinya bagaimana? Jari-jari besar, energi ionisasinya kecil. Kemudian afinitas elektron dari kiri ke kanan semakin besar, makin ekso katanya tadi ya, ekso. Dari atas ke bawah bagaimana afinitas elektron? Makin kecil ya, atas ke bawah. Yang terakhir ke elektronegatifan dari kiri ke kanan bagaimana? Semakin elektronegatif makin besar ya, makin cenderung menangkap elektron tadi ya. Golongan 3 enggak menangkap lah. Golongan 5 tangkap 3, golongan 6 tangkap 2, golongan 7 tangkap 1. Kalau gas mulia sudah stabil, enggak menangkap, enggak melepas. Ini gas mulia, golongan 8A gas mulia ya. Kemudian sini ke elektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah bagaimana? Juga makin kecil ya, ke elektronegatifan. Kira-kira begitu ringkasannya ya. Nah, semoga kamu paham. Ini sudah panjang lebar penjelasannya dan mungkin ada yang kamu paham, ada yang tidak paham. Silakan ditonton. Boleh ditanya ke saya lewat Japri. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.